Halo Sobat MKM, selamat datang kembali di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Sareang. Podcast yang jadi teman setia kamu sambil ngopi, sambil produksi, bahkan sambil ngebungkus orderan. Tempatnya ngobrol santai sekaligus belajar seputar bisnis kreatif, gaya hidup berkelanjutan, dan inovasi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hits dan keren banget, yaitu upcycle jeans. Apa sih itu? Kenapa jadi tren? Dan gimana caranya kita bisa ikut berkontribusi? Simak sampai habis ya. Hari ini bareng aku Saidah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang upcycle jeans. Tren unik yang mengubah produk lawas menjadi karya bernilai, baik secara ekonomi, sosial, maupun ramah lingkungan. Yuk kita mulai obrolan seru ini bersama tamu spesial kita. Ini dia Ibu Nining. Ya. Halo Ibu, apa kabar Ibu sebelumnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren banget. Senang banget ketemu Ibu bisa datang ke sini buat ngisi podcast episode kali ini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Sama-sama. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya Bu. Ya, boleh. Mungkin boleh kenalan dulu gak sih Bu? Nama dan Ibu tuh owner apa sih? Usahanya di bidang apa? Bergerak di bidang apa nih Bu? Ya, nama saya Nining Ida Ningsih, owner dari Percantik. Percantik seiring waktu memang mengalami perubahan. Yang tadinya mengolah limbah kain perca, sekarang berinovasi ke upcycle jeans. Gitu. Upcycle jeans, apa itu upcycle jeans? Upcycle jeans adalah proses mengubah dari yang tadinya jeans lama, ya semisal celana, dan bahan denim lainnya, jaket gitu, menjadi mempunyai fungsi yang baru gitu. Oke, mungkin ada udah di highlight ya barusan upcycle jeans itu apa. Mungkin aku mau nanya, Ibu kenapa sih bisa tertarik dengan upcycle jeans itu? Kalau ketertarikan dengan upcycle jeans sebetulnya memang ya dari latar belakang saya sebagai tailor dulu. Berawal dari ya karena hobi menjahit begitu ya, bukan hobi ya, memang karena mengembangkan bakat juga. Dari hasil produksi, nah ini latar belakangnya ya. Dari hasil produksi kan menghasilkan limbah kain ya. Awalnya dari situ, kemudian bagaimana nih caranya agar tidak berakhir di tempat sampah begitu ya. Karena kebanyakan kain tuh susah banget mengolahnya ya Bu. Berakhir dari tempat sampah ya kita olah. Awalnya kita bergerak di home decor. Sarung bantal, tutup kulkas, taplak kain, taplak meja begitu ya. Kemudian ya yang tadi saya bicarakan, seiring waktu Percantik berubah haluan lah, tapi tetap tidak meninggalkan perca begitu ya. Kita ikut sertakan untuk aplikasinya begitu ke upcycle jeans. Nah, ketertarikan saya, mengapa saya mengambil upcycle jeans untuk menjadi bisnis gitu ya. Ya, yang pertama kepedulian lingkungan mungkin ya. Nomor satu yaitu bagaimana kita mengolah yang tadinya hanya berakhir di tempat sampah yang tadi saya bicarakan, kita olah kembali menjadi mempunyai fungsi yang baru, yang masih layak pakai, artinya ya jeansnya yang bukan ya memang kita kan ada proses dulu ya begitu ya. Nah kemudian yang kedua, karena tekstur dari jeans itu kan berbeda ya, unik gitu, tidak ada yang sama ya dari segi warna. Ya mungkin nepi, cuma ketika kita bandingkan satu sama lain tuh ada perbedaan ya, dari garisnya, tekstur, motifnya gitu. Kemudian ya saya intinya ingin punya bisnis tidak hanya cantik tapi baik untuk bumi begitu. Jadi memanfaatkan limbah. Iya. Boleh ceritain nggak sih Bu, Ibu cara memilih bahan jeansnya ini, terus cara menentukan desain atau model, dan cara Ibu memasarkan produknya hingga ke pasaran gimana nih Bu? Kalau menentukan bahannya, memang kalau untuk limbah kan memang kita sebetulnya tidak bisa pilih-pilih ya. Pingin yang bagus dong, namanya juga jeans lama ya. Tapi intinya
walaupun jeans lama kita tanda kutip yang masih layak pakai gitu iya. ya. Kemudian biasanya kita dapat dari tetangga mungkin, dari Iya. teman, lewat komunitas atau ya kita berangkat ke thrifting ya. Oh iya, Nah, iya, itu biasa di thrifting ya ya Bu banyak. kalau dari teman biasanya ya udah ngasih aja gitu. Oh, Tapi kan tidak begitu, kita profesional ya. iya, Kita kumpulkan, kita beli ya, gitu. Kemudian apa ini proses apa? ya prosesnya cara Ibu menentukan desainnya gimana nih Oh, Bu? kalau desain biasanya kalau untuk ready stock ya semisal saya menyimpan di hotel begitu ya atau pameran, biasanya ya itu random ya. Kita bikin nih buat compartment bag yang seperti ini, yang di dalamnya bisa untuk laptop, bisa untuk tumbler, payung, segala ada gitu. Buat anak kuliahan, Ya, buat anak kerja ya. Iya betul. Kalau sling bag lebih casual gitu kan. Iya. Kalau proses PO biasanya itu yang customize dari konsumen. Tantangan juga sih ya. Kalau Iya, kalau custom dari tuh harus jadi desainnya kita mikir lagi ya, kan. biasanya mereka yang waktu bukan setahun yang lalu ya, hampir 8 bulanan lah. Ya. Waktu itu ya masih hand carry sih. Ada pesanan tuh dari USA. Kebetulan teman kan mukim di sana, pulang mau bawa katanya buat temen yang bule di sana gitu. Ya beliau tanya, nih ada temen yang bisa bikin sling bag gitu. Kamu mau gambar apa? Katanya ya pingin gambar dogi aja deh, sama kucing gitu. Tapi ada detail-detail yang ada tulang-tulangnya kan kalau dari jeans aduh agak susah juga ya. Betul. Tapi kan itu tantangan kita pantang bagi saya gitu ya. Bilang nggak bisa, coba dulu dah gitulah. Coba dulu. Ya udah alhamdulillah saya sketsa bahannya ini, sketsanya seperti ini, apakah deal gitu. Ya alhamdulillah deal. Ya proses ada pengguntingan, kemudian kita pilih-pilih ini bahannya, warnanya ini. Ya alhamdulillah ketika selesai sudah jadi, alhamdulillah cocok begitu. Jadi udah terkenal juga keluar ya. Ya gitu. Alhamdulillah sih ada. Kalau biasanya seberapa besar sih Bu permintaan produk upcycle jeans dari berdasarkan tren lokal saat ini nih Bu? Biasanya ada misal ke anak muda atau ke siapa gitu Bu? Ya kalau segmennya kita sih sebetulnya lebih ke perempuan ya, woman gitu ya. Dari umur 20 tahun sampai 60 mungkin ya kalau buat adultnya. Nah, kemudian ya seiring waktu ternyata ada pergeseran, mungkin bukan pergeseran, meluas ya segmen. Ketika saya menyimpan produk di hotel nih kemarin, SPG bilang, Bu, ada beberapa orang cowok katanya minta dibuatkan. Oh iya. Tapi yang betul-betul cowok ini kan cewek banget. Saya juga bingung, ini kan brandnya percantik gitu ya. Kalau cowok yang pakai apa gimana ya, brandnya juga harus ada perubahan juga gitu kan. Kemudian ada harus proses belajar juga gitu kan. Enggak tas apa namanya, kalau buat cowok tuh kan lebih simpel, tapi memang kalau lebih simpel juga agak ribet juga sih sebetulnya gitu, dari mulai kaitannya gitu kan. Kemudian aplikasinya ya lebih ke mungkin simpel gitu ya, tanpa ada aplikasi gitu. Kalau permintaan sebetulnya untuk saat ini ya agak keteteran juga. Oh iya. Keteterannya gimana? Kan kalau sekarang masih dalam proses penjahitan tuh masih sendiri. Masih sendiri, belum ada yang bantu. Kalau yang potong-potong sih melibatkan tetangga gitu ya. Kalau untuk yang simpel-simpel ya bisa ada yang jahit, tapi kalau untuk yang seperti ini kadang-kadang kan mereka juga aduh susah gitu ya. Enggak jadi kita yang tahu detailnya gitu kan agak susah, jadi ya udah saya buat sendiri kalau ini, kalau yang modelnya yang berbeda gitu. Tapi kalau sekarang gitu untuk persediaan di rumah juga sekarang lagi kosong. Kemarin ya alhamdulillah perputaran di hotel cepet
Oh iya. Iya, cepat alhamdulillah gitu, restock. Jadi pas pameran juga kadang-kadang ada yang bisa dipenuhi, ada yang tidak gitu. Kalau jauh-jauh hari kita persiapan nih ada pameran tanggal segini, siap-siap aja ya mungkin kita agak ngebut gitu ya. Iya. Tapi kalau sepertinya mendadak pameran kita kan baru restock ke Ibis gitu ya. Aduh, gimana ini nggak bisa gitu. Apalagi kalau PO datang dari Instagram gitu kan. Iya. Ya kan sekarang lebih penjualan lebih ininya ke IG Instagram Iya, iya. gitu. Iya. Yang paling disukain dari konsumen dari upcycle jeans ini apa sih Bu? Biasanya kan suka ada tren-tren lucu gitu. Nah Ibu ada tantangan sendirinya nggak sih Bu? Iya sih. Ya namanya juga kan harus tetap belajar ya. Iya. Harus cari tahu nih mod fashion sekarang Iya. gimana gitu. Cuma kalau untuk recycle jeans kayaknya apa ya nggak terlalu terbawa arus ini modelnya harus begini malah kan kalau tas-tas yang mungkin dari bahan lain iya. Iya. Tapi kalau jeans ya memang sedikit-sedikit ada. Cuma mungkin apa ya lebih ke natural aja lah kita bikin. Ya. Mereka suka ambil gitu. Cuma kalau yang best seller ya ini drawstring bag ini yang ini. Ini ya. Iya, yang itu. Iya sih kelihatan ya Bu. Ya sama ini yang Kelihatan. compartment bag biasanya yang kantoran gitu Iya. sama dosen-dosen tuh. Iya. Ini sebetulnya juga request dari dosen Oh gitu. iya. Iya. Ih, keren. Dosen Unpar waktu itu Iya. ya. Bikin ternyata banyak yang suka ya. Kita banyakin tapi Mending dilanjutin ya Bu. Jadi nggak cuma satu doang nih. Terus yang pasti mungkin senangnya tuh kan karena apa ya namanya limited edition. Nah itu ya. Nggak ada yang sama mungkin gitu. Iya. Memang ada kadang-kadang gambar sama, cuma ketika dibandingkan satu produk dengan satu produk yang lain ada perbedaan. Ya? Iya. Beda banget itu ya. Iya. Oke, mungkin gimana sih Ibu cara mengedukasi konsumen tentang nilai unik atau keberagaman upcycle jeans ini Ibu? Gimana? Ya lebih ke sekarang kan apa namanya rajin upload reel ya. Nah itu. Ya ada caption ya kan di situ. Iya. Tidak lepas dari kecintaan kita sama bumi gitu ya. Ya sedikitnya ketika kita membeli produk percantik ada kontribusi di situ. Ya sedikitnya kita apa namanya ya berkontribusi untuk lingkungan, untuk bumi, kemudian kita tawarkan bahwa ini customize gitu. Ya yang penting amanah juga, respon cepat ketika ada yang pesan, kemudian kalau PO tidak meleset waktu dari yang ditentukan untuk pengiriman begitu. Menurut Ibu nih seberapa penting sih Bu keberlanjutan dari bisnis yang Ibu jalankan sekarang nih Bu? Ya apa ya, kalau kita ya mungkin insya Allah ya harus rajin berinovasi juga biar lama gitu kan. Kalau jeans sih abadi ya kalau jeans gitu ya. Malah kan ada nih satu konsumen waktu itu saya masih mulai bisnis. Kan waktu itu nggak sengaja saya bikin kan untuk saya sendiri. Ternyata pas masuk kampus dari dosen, Bu ini buatan siapa? Saya pesan ya. Oh, iya. Yang dari Astra itu kan waktu itu ada pelatihan di satu lembaga pendidikan ya. Nah, kok pada mau? Nah, mulainya kan dari situ kalau upcycle jeans, jadi percaya diri. Kemudian saya tawarkan ya namanya bekas mungkin ya bekas kan saya belum ini gitu. Saya tawarkan Bu ini old jeans gitu. Gimana Bu mau bahannya yang baru saja? Nanti saya beli yang baru celana yang baru gitu. Nanti saya buatkan. Oh enggak mau. Saya tambah bladus, tambah unik katanya, tambah mahal begitu. Itu keunikannya gitu limited edition ya udah. Berawal dari situ sih sebetulnya nggak dari ketidaksengajaan saya memakai buatan sendiri gitu. Itu ya pentingnya relasi sih Bu gitu ya. Iya. Ya, jadi nge-branding gitu mungkin ya. jadi nambah ya Bu. Iya. Orang ngelihat jadi suka beli gitu ya. Iya betul. Apalagi cewek. Iya. Lihat yang lucu-lucu dikit langsung check out. Iya. Oke Bu, ada perubahan nggak sih Bu cara pandang setelah bergelut di bisnis upcycle jeans Bu? Dulu ya
pas sebelum menggeluti yang seperti ini, mungkin ya udah main kasih buang mungkin berakhir di tempat sampah. Nah, sekarang lebih ke ini sayang. Iya. Sayang kalau tidak kita bikin sesuatu yang kreatif gitu ya. Kemudian juga karena peralihan juga yang tadinya home decor, mungkin kalau dari segi marketing juga ada begitu. Lebih cepat kayaknya mungkin kalau dari segi marketingnya kalau jeans gitu, karena mungkin ya masuk segala usia. Kemudian kalau tas itu kan sering digunakan ya daripada home decor begitu. Kalau home decor itu harus orang-orang yang betul-betul senang apa ya namanya, ya model sarung bantal tuh harus senang, harus benar-benar senang ini buatan dari limbah kain begitu ya. Tapi tetap kalau saya inovasinya kain perca itu kan percantik ya, perca cantik itu nggak boleh lepas gitu dari walaupun kita beralih nih dari home decor ke limbah kain perca, tapi tetap disertakan begitu. Oke, selanjutnya nih Bu, apa sih tantangan yang sering Ibu hadapin pas Ibu ngolah si upcycle jeans ini Bu? Tantangannya biasanya kalau konsumen tuh minta beberapa yang kayak kemarin kan minta ada buat mungkin buat keluarga ya, buat ngasih pengen sama gitu kan. Kalau namanya limbah ya itu kan terbatas ya. Ininya juga kan beda-beda dari tekstur, dari warna juga ya, harus bisa kitanya melobi konsumen ini bagaimana dibuatnya nggak bisa sama persis begitu. Pasti kalau namanya craft pasti dari gambar juga ada beda-bedanya, apalagi dari bahan yang terbatas mungkin gitu. Kalau mau sama ya namanya juga bukan all jeans ya, jadi kita beli meteran ya bukan begitu kan. Benar. Tantangannya itu kalau dari segi gambar juga ya yang tadi dibicarakan kan, kalau minta model ini ya kita coba dulu lah. Pasti ada gitu kan. Mungkin kalau binatang ya kalau dari jeans atau bikin rumah dari jeans juga kan bahan-bahannya ya kitanya harus pinter-pinter matchingin bahan gitu. Bahan warna gitu ya. Ini buat atapnya, mungkin ini buat pintunya mungkin begitu. Jadi nggak blek itu satu warna itu jadi sama kan jelek juga gitu. Kurang senada gitu ya. Ya lebih ke ini sih, kitanya harus ini dulu ke konsumen gitu, konsultasi dulu bagaimana nih. Begitu. Minta rekomendasi juga mungkin ya Bu. Iya. Jadi jangan percaya diri lah, ini namanya juga kan customize gitu ya, PO gitu. Jadi harus benar-benar yang mengutamakan keinginan konsumen begitu. Sekarang usahanya udah stabil ya Bu. Insya Ada Allah. target atau mimpi besar gak sih Bu yang Ibu pengen sekarang gitu? Target pasti ada ya. Pasti. Tiap orang pasti ada. Iya pasti kedepannya sih pengen benar-benar apa ya namanya mengolah all jeans itu tidak hanya tas, mungkin bisa ke penunjangnya, mungkin topi, mungkin sepatu yang jadi satu kesatuan gitu. Ketika konsumen datang ke galeri, mungkin ini bisa dipilih nih, ini matchingnya sama sepatu ini, topinya sama ini gitu. Ya itu kalau untuk sekarang mungkin tas dulu, karena ya mungkin dari SDM-nya juga yang belum terpenuhi, mungkin begitu ya. Gitu Teh. Sekarang kan mungkin Ibu udah jadi binaan ya Bu dari Rumah BUMN Banjaran Soreang. Nah, gimana sih awalnya Ibu bisa terhubung ke sini dan manfaat paling kerasa yang Ibu rasain nih Bu selama jadi binaan Rumah BUMN? Alhamdulillah waktu itu sih awalnya kan kita masuk komunitas ya. Ya komunitas PPKM, perkumpulan pengusaha karsa mandiri ya. Nah dari situ juga merapat ke dinas gitu. Kemudian masuklah, diperkenalkan ke RB Telkom waktu itu di Soreang kan. Nah ternyata di situ ada pelatihan yang waktu itu membuat AI yaitu sama Kang Helmi ya. Ini ya namanya ibu-ibu harus sabar gitu ya. Tapi tetap kitanya harus belajar mengimbangi mungkin ya dengan cara mak-mak gitu ya. Kemudian ada daripada UMKM
Oh Iya, iya. waktu itu dari RB Telkom belajar pada UMKM kan, masukin produk. Ya. Alhamdulillah waktu itu masih tote bag, Oh, iya. limbah kain perca waktu itu. Oh, belum sampai upcycle ya, Bu? Belum. Kemudian dibawalah ke Sarina, Oh iya. Sarina Tamrin Oh, ya. iya. Alhamdulillah laku. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Dari sini Alhamdulillah. jadi up ya. Iya, kemudian ada siapa ya? Yang dari sini juga sih ke Bangkok kan. Oh iya. Di bawah juga ya alhamdulillah ada penjualan begitu. Iya, Jadi lumayan dong. setiap ada penjualan itu walaupun nominalnya tidak banyak tapi kan ada, oh ini dihargain loh karya kita apalagi di negeri orang begitu Iya. kan. Berarti mereka mengapresiasi apa yang kita karya kita gitu. Karya lokal ya, Bu. Iya, betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Iya. Boleh gak sih, Bu, Ibu sampein pesan ke teman-teman UMKM melalui karya upcycle Ibu? Ya, dengan karya upcycle kita berkontribusi sedikitnya untuk kebaikan bumi, gitu saja. Itu ya pesannya tuh. Iya. Buat bumi. Iya. Pokoknya mah dari bumi untuk bumi ya, Bu. Iya, betul. Oke, nah itu tadi obrolan kita seputar upcycle jeans. Semoga cerita-cerita dan inspirasi hari ini bikin sobat UMKM makin semangat memberi hidup kedua pada jeans lama di rumah. Jangan lupa Rumah BUMN Banjaran Soreang siap banget nemenin kamu buat belajar, bertumbuh, dan naik kelas bareng. Yuk mampir langsung ke lokasi kami di Jalan Raya Banjaran Barat nomor 577 Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpeuk. Dan pastikan kamu follow terus episode selanjutnya di Podcast. People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you Sobat UMKM. Sobat UMKM. Terima kasih.